Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja lahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kalian dan memberikan hidayah kepada kalian sehingga kalian tetap dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini ada satu yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan surat Luqman ayat yang ke-16, di mana Luqman ayat ke-16 ini memberikan nasihat kepada kita, akan nasihat yang sangat baik sekali berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di dalam Luqman ayat yang ke-16 dikemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallahu innallaha latifun khabirun. Itulah ayat yang tertuang di dalam Luqman ayat yang ke-16. Kira-kira artinya adalah bahwa Luqman berkata, "Hai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi, seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan, niscaya Allah akan membalasinya. Innallaha latifun khabirun. Sungguh Allah maha halus lagi maha mengetahui." Ya bunaya, ya hai, ini adalah kata seru. Ya, kata seru bunaya berasal dari kata ibnu. Kata bunaya adalah isim tasghir. Bunaya adalah isim tasghir dari ibnu, lalu diidobahkan kepada ya mutakallim, ya, diidopahkan kepada ya mutakallim, ya yang berbicara, yang berarti anakku sayang. Isim tasghir ada kalanya untuk menyatakan perasaan, merendahkan, menganggap kecil, menghormati, dan menunjukkan perasaan sangat dekat. Ya bunayya, wahai anakku yang tersayang, wahai anakku yang tercinta. Kemudian innallaha latifun khabirun. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Innallaha latifun khabirun. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Latifun yang artinya halus, maksudnya adalah meliputi segala sesuatu sampai sekecil-kecilnya, sampai sedetail-detailnya. Khabirun berasal dari kata khubratun. Khabirun adalah isim sifat mubalaghah. Isim sifat mubalaghah artinya sangat hebat.
Khabirun artinya mengetahui segala-galanya dengan sebenar-benarnya, sehingga tidak sesuatu pun yang ketinggalan. Oleh karena itu, khabirun adalah yang maha mengetahui. Latifun yang maha halus, yang maha lembut. Luqman ayat yang ke-16, Luqman ayat yang ke-16 menerangkan salah satu nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat-nasihat Luqman ini tertuang dalam ayat 12 sampai dengan ayat 19 surat Luqman. Di dalam ayat ini Luqman hendak menjelaskan kepada anaknya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat Allah yang selalu melihat dan mengetahui segala gerak-gerik dan tingkah laku seorang manusia. Innallaha basirun alimun. Sungguhnya Allah Maha melihat. Alimun, sungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala pola tingkah laku umat manusia, atas segala gerak-gerik makhluknya, baik yang berada di langit maupun yang berada di bumi atau yang berada di antara langit dan bumi. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui. Di dalam kaul yang memang sering kali kita dengar, yang sering kita lihat, kita dengar dari para alim ulama, dari para ustadz, bahwa semut yang kecil yang berwarna hitam berada di atas batu yang sangat hitam, kemudian berada di kegelapan malam yang sangat pekat, Allah maha mengetahui. Innallaha alimun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, baik yang nyata ataupun yang tidak nyata, baik yang johir maupun yang batin. Ya. Allah mengetahui kerentak di jero hati. Allah maha mengetahui apa yang tersirat di dalam pikiran, apa yang tersirat di dalam hati. Orang lain boleh tidak mengetahui, tapi Allah maha mengetahui. Innallaha khabirun, sesungguhnya Allah maha mengetahui. Innallaha basirun, sesungguhnya Allah maha melihat. Innallaha latifun, sesungguhnya Allah maha halus, maha lembut. Kemudian dalam usaha, dalam rangka meyakinkan anaknya bahwa Allah selalu maha melihat dan maha mengetahui amal perbuatan seseorang manusia, Luqman memberikan gambaran bahwa sekalipun sebiji atom yang berada di dalam batu besar, atau di atas langit, atau di bawah perut bumi sekalipun, maka Allah selalu melihatnya dan mengetahuinya. Ya. Jadi tertuang di dalam ayat tersebut, intaku misqala habatin min khardalin. Ya. Jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, seberat atom, ya, fatakuna fi sakhratin, maka ada sesuatu tersebut yang seberat biji sawi, jika ada dia di atas batu yang besar, au fis samawati, atau di dalam langit-langit, au fil ardi, atau di dalam bumi, innallaha latifun khabirun, sesungguhnya Allah maha mengetahui, sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui perbuatan yang sekecil apapun yang orang lain boleh tidak mengetahui, tapi Allah maha mengetahui. Allah adalah zat yang maha halus, latifun. Allah adalah zat yang maha halus,
Artinya segala sesuatu sampai yang sekecil-kecilnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak kurang sedikit pun. Pengetahuan Allah, maha melihatnya Allah antara zahir dan batin, antara yang nyata, yang terlihat dengan yang tidak nyata adalah sama. Ya, kualitasnya sama. Antara yang nyata dengan yang tersembunyi, Allah maha melihat. Penglihatan Allah terhadap yang demikian itu memiliki kualitas yang sama. Oleh karena itu tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Oleh karena itu tidak ada yang bisa menghalangi penglihatan Allah atas segala sesuatu. Dan Allah maha mengetahui sebenar-benarnya segala sesuatu yang terjadi di alam ini, termasuk segala tingkah laku manusia. Dengan pengetahuan Allah yang sedemikian sempurnanya tentang segala yang dilakukan oleh manusia, maka bagaimanapun kecilnya kebaikan dan keburukan yang dilakukan manusia, semuanya itu akan dibalas oleh Allah. Dan Allah dalam memberikan balasan maupun siksaan adil sesuai dengan apa adanya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ayat ini begitu familiar. Sering Imam Rawatib membawakan ayat ini, Al-Zalzilah, ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Maka barang siapa, faman ya'mal misqala dzarratin, barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebiji sawi, yarah, maka Allah akan memperlihatkan kepadanya akan balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan, yang mengerjakan kejelekan meskipun hanya sebesar biji sawi, meskipun hanya sebesar biji atom, yarah, maka Allah akan memperlihatkan balasannya kepada orang tersebut. Dan balasan Allah itu maha adil. Allah tidak akan mengurangi, pun Allah tidak akan menambahkan. Balasan dan ganjaran yang Allah akan berikan kepada umat manusia sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia, tanpa dikurangi, tanpa dilebihkan, baik itu balasan kebaikan maupun balasan keburukan. Ya. Nah, dari sinilah bahwa ada garis yang bisa kita tarik. Hendaklah kita memperhatikan apa menjadi pola tingkah kita, menjadi tingkah laku kita, perbuatan kita. Ya. Jangan sampai perbuatan kita itu justru membuat murka Allah. Jangan sampai pola tingkah laku kita justru menjerumuskan kita ke dalam azabnya Allah. Ya. Semuanya itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena itu marilah dalam rangka kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membawa kebaikan yang sebanyak-banyaknya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disukai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian renungan kita, sharing kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya pribadi selalu mendoakan kepada kalian, mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah dan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.